Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, wow, wow. Oke guys, bertemu kembali dengan channelnya Ibu Wiwin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan banyak rezeki. Oke guys, kali ini saya akan membahas atau share membangun rumah tanpa modal. Ini sebenarnya kisah masa lalu saya guys. Waktu saya bertemu dengan seseorang keluarga yang kebetulan bertemunya di depan emper toko guys. Dia tidur di emper toko. Ketika saya belanjakan, saya istirahat duduk-duduk dulu di emper toko. Kebetulan ada yang lagi pada duduk-duduk. Ternyata setelah saya ajak ngobrol, mereka itu bermalamnya di situ di emper toko guys. Mereka itu katanya usahanya ya dagang asongan kayak gitu guys. Yang istrinya dagang asongan apa sih namanya, kopi, yang suaminya ngenekan dan anaknya itu ngamen guys. Nah, kok kenapa tidur di emperan? Iyalah kita orang daerah katanya nggak punya rumah. Akhirnya guys, saya kan kasihan. Oh gimana gini aja, yuk ikut ke rumah saya. Terus tinggal di rumah saya, jadi pembantu rumah saya. Nah ketika itu guys, kebetulan kan di garasi rumah saya tuh ada kamar kosong. Nah saya suruh tinggal di situ untuk sementara. Nah, lantas dia saya perkerjakan sebagai pembantu ibu rumah tangga, dan suaminya juga dia akhirnya ikut tetangga-tetangga yang pada nukang guys. Jadi kenek gitu. Istilahnya kan ladennya tukang itu pembantu tukang namanya kenek. Kan awalnya dia ngenekin angkot. Nah, akhirnya dia ngenekin tukang. Nah, anaknya tinggal di rumah guys. Nah, setelah itu istrinya kan menjadi pembantu ibu rumah tangga di rumah saya. Terus selanjutnya dia tinggalkan di kamar kosong yang dekat garasi rumah saya. Nah, akhirnya dia kan saya gaji yang gak seberapa besar guys, sekitar 250.000 guys ketika itu. Pekerjaan kebetulan rumah saya agak luas sih ya. Eh, dan itu sekitar tahun 95-an guys. Nah, dan udah beberapa lama, sekitar 6 bulanan, bapak saya tanya ke saya. Sebenarnya udah tanyanya sih udah lama. Nanyanya kan rumah saya sama bapak saya deketan guys. Nanyanya kenapa ada sekeluarga tinggal di sini. Terus saya bilang kasihan pak, dia katanya nggak punya rumah, tidurnya di emperan. Akhirnya papa saya sebenarnya kurang suka, cuman maklum. Nah pas ke 6 bulan itu bapak saya juga nanya lagi, kenapa katanya masih tinggal di sini? Iya kan dia jadi pembantu rumah tangga. Oh kenapa nggak dia suruh tinggal di tempat lain, tapi dia kerjanya di sini. Akhirnya saya berpikir guys, gimana caranya ya supaya dia memiliki tempat tinggal. Kan kalau di Bandung kan harus kontrak guys, sedangkan kan gajinya nggak besar. Suaminya juga kan kalau menjadi ladennya tukang atau keneknya tukang atau pembantu tukang juga gajinya ketika itu nggak besar guys. Nah kebetulan anaknya sih masih usia sekitar 7 tahunan, sebenarnya usia sekolah guys, tapi ya dia belajar homeschooling di rumah bersama saya. Nah selanjutnya saya berpikir, oh iya akhirnya saya ingat kan, dulu saya pernah diberitahu sama guru kalau 10 meter dari sungai kiri kanan itu kan tanah pemerintah. Kebetulan di rumah saya tuh ada sungai guys, dan kebetulan lahannya itu kosong. Akhirnya saya izin sama Pak RT Pak RW guys, apa sih, mau membangun rumah di situ, mau membangun rumah di pinggir sungai situ, boleh nggak? Kata Pak RT RW ya boleh aja silakan, katanya itu memang nggak ada pemiliknya. Nah akhirnya saya bertekad guys, untuk membantu, istilahnya pembantu saya. Cuman karena papa saya kurang suka dia tinggal bersama saya, ya akhirnya saya berusaha bertekad untuk membangunkan rumah pembantu saya tersebut sama sekeluarganya.
Akhirnya saya menyarankan gimana kalau ikut arisan. Nanti kalau dapat kita minta yang pertama, cuman harus ngasih sama ketua arisannya. Kalau misalkan dipotongnya kan 50.000, arisannya kan sebulannya 100.000. Nah, 100.000 itu sekitar 2 tahun setengah, dapatnya 3 juta guys. Nah, lantas si pembantu saya, anggap aja pembantu ya, si pembantu saya yang ketemu di emper toko itu akhirnya mau guys, mau, karena kan dia kalau misalkan dagang kopi juga, yang dulu-dulu itu di pasar kan dia nggak punya tempat tinggal guys. Akhirnya dia kan jadi pembantu rumah tangga saya. Nah, cuman kan papa saya nggak suka dia tinggal serumah sama saya, walaupun di bagian garasi gitu. Akhirnya lantas saya ikutkan arisan, saya potong gaji 100.000 selama 2 tahun setengah, dan sebanyak 20 orang dapatnya 3 juta. Saya usulkan sama ibu-ibu ketua arisannya, kalau dapat pertama nanti ngasih 100.000, jadi potongannya kan 50.000, siapa yang dapat jadi 150.000. Nah, kebetulan guys dapat kan yang pertama. Akhirnya saya suruh suaminya bangun di pinggir sungai sekitar ukuran 5 kali 6 guys. Ya, saya sarankan, saya beritahu. Jadi idenya dari saya guys. Coba itunya apa, pakai cakar ayam 5 kali 6 ujungnya, dan ujung bangunan. Nah, setelah itu dikasih apa, tiang-tiang supaya tinggi. Kalau dekat sungai kan takut banjir guys, supaya tinggi sekitar 2 meter, atau ketika itu teh kalau nggak salah ingat 2 meter setengah guys, 2 meter setengah. Nah, lantas ke atasnya itu dibangunnya pakai triplek sebenarnya guys. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, ya udahlah, jangan pakai triplek kata saya, ganti aja pakai batako. Akhirnya pakai batako. Nah, setelah pakai batako, pakai genteng, yang penting nutup aja. Kalau misalkan masalah plester kan, kalau ngebangun harus diplester guys, itu kan supaya rapi. Itu tuh saya bilang aja udah bagian luarnya dikaprot aja, dikaprot. Dalamnya juga dikaprot nggak apa-apa sementara kalau nggak punya uang. Akhirnya udah beres guys bangunannya. Lantas bikin sumur di bawah, sama ini apa namanya, sama bikin WC, cuman nggak bikin septic tank karena langsung ke sungai. Nah, sebenarnya guys itu teh membangun apa sih di pinggir sungai itu ya, ada agak takut juga saya. Cuman saya pikir gini, mudah-mudahan kalau memang ya membangun rumah di pinggir sungai itu diusir pemerintah, mudah-mudahan pemerintah menyediakan rumah untuk masyarakat yang membangun rumah di pinggir sungai. Itu harapan saya guys, saya kasih tahu gitu. Kalau misalkan ada pemerintah ngedadak datang, bilang aja Pak, kita nggak punya tempat tinggal, tolong gitu disediakan tempat tinggal baru kita mau pindah gitu. Akhirnya pembantu saya dan suaminya yang kenek itu juga anaknya pindah ke rumah tersebut guys, dan istrinya nggak lagi kerja di rumah saya karena kayaknya papa saya juga kurang suka karena saya ketemunya ya di emper gitu, takutnya kenapa-napa gitu. Cuman sih sebelum dia apa sih beres ikut arisan itu, dia tetap sih guys, tetap masih kerja ke saya, cuman enggak tinggal serumah sama saya lagi, tapi tinggal di sana di pinggiran sungai itu. Aduh, maaf guys kalau ceritanya belepotan karena saya harus mengingat-ingat masa lalu. Jadi ini kisah nyata tahun 1995. Dan akhirnya dia punya rumah guys, sampai sekarang tinggal di pinggir sungai itu. Dan ternyata guys banyak yang ngikutin ngebangun di pinggir sungai itu. Maafin saya ya Pak pemerintah, karena kasihan mereka menggelandang. Dan alhamdulillah sejak saat itu di Bandung udah jarang ada yang menggelandang lagi guys, karena mereka orang daerah yang tidak, bahkan mereka rumah pun di daerahnya nggak memiliki guys. Jadi dia menggelandang di kota Bandung kan, dia nggak punya sanak saudara, karena saudaranya kan di kampung gitu. Dia menggelandang, akhirnya dia bikin rumah di pinggir sungai. Akhirnya banyak yang terinspirasi mengikuti jejak saya yang menyarankan membangun rumah di pinggir sungai.
akhirnya banyak orang Bandung yang tidak menggelandang lagi. Amit-amit ya guys, jangan sampai menjadi gelandangan. Nah, itulah tips membangun rumah tanpa modal guys. Jadi ya modalnya modal tenaga, kalau nggak modal banget sih enggak ya, jadi pembantu ibu rumah tangga bisa. Terus udah gitu ya solusinya ikut arisan. Sekian ya guys ya, kisah masa lalu saya ini membangun rumah tanpa modal, walaupun modalnya modal tenaga. Semoga cerita saya ini dapat menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.